kebayar kan. Cocoknya belum mandi, kita makan. Mami live dulu. Temani geng, temen gue makan geng. Hari ini gue masak, bukan lagi. Nggak boleh nak. Coba nanti cek. Hari ini jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga geng, kita masak geng. Ikan asin, ikan beler jagung, sambal. Selamat makan. Ikan. Selamat makan. Udah makan belum? Apaan? Enak banget mam. Ikan asin. Tumben gue pagi-pagi masak, jadi berumah tangga gue. Cocoknya. Udah Mi. Karena asin ya. Kan sehat. Saya makan pakai sambal jengkol ikan asin ya enaknya. Ayam kecap, habis goreng, cocoknya. Mami cuma nyayur bening, ikan asin, ikan dadar jagung. Mata gue bukan lagi. Namanya ikan sepat. Orang Kalimantan tahu nih ikan sepat. Cocoknya mantap. Ya, ikan sepat adanya di Kalimantan. Enggak. Enak itu Mami. Iya. Ikan sepat. Ini dikasih sama anak Kalteng. Kemarin pas ketemuan di Jogja. Oleh-oleh. Nih ikan selar. Tahu ikan selar kah? Tahu enggak? Ikan selar. Yang pernah tahu enggak ikan selar? Udah ya. Sambalnya pedes naudzubillah. Pedas jir.
asin diiris sambal. Enak itu. Ikan selayar. Habis. Sambalnya habis, Cok. Habis sayur anunya, lomboknya. Mantap. Efeknya Cok. Sadis. Tiba-tiba berefek. Anu efek gua. Ntar ambil sambal. Sarapan Mami, iya. Tambah sambal dulu. Apa kayak anjing banget. Ngilangin efeknya, tangan gua masih kotor. Salam. Bodo amat. Mau efek ya. Hmm. 10 kilo. Anjay. Dibikin apa tak? Bikin apa khususnya? Dibikin sate usus. Enak tuh. Enak tuh. Ya. Kami sudah story ya. Ini nih. Udah story hari ini. Ada airnya, minum. Hidung gua bisa pegang. Enak jingnya. Bodo amat. Alhamdulillah.
enak badan gue sebenarnya. Obat dulu ya. Makan udah selesai sayang. Bulan Ambil terus semua. kenapa? Ambil terus itu. Mana? Oh dasar ya, kentung nakal ini ya. Sarapan belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kopi hitam. Aduh, mami itu kalau sudah pilek, udah flu, bisa lama karena alergi. Waalaikumsalam. Adik ngeroti mami. Ayo, turun, turun. Arek nakal ya. Mami culit lombok loh, turun. Ayo turun. Flu sama batuk sembuhnya nunggu sakitnya. Bosan sendiri. Sama Mami, iya jarang, Mami jarang pilek. Karena ngejaga nggak boleh kan, di sininya nggak boleh pilek tuh. Terus jarang banget batuk pilek Mami. Tapi karena kemarin kecapean, gara-garanya tuh si telat makan. Kenapa jadi telat makan? Kan dari Balikpapan, aduh, dari Balikpapan ke Jogja pagi, terus berangkat sampai Jogja itu aper, mau makan, travel yang jemput nggak bisa stop dari bandara ya kan ke hotel jauh 2 jam. Anjir gua udah gitu ngebut lagi, akhirnya gua telat makan. Begitu mau makan udah nggak enak gitu loh, dingin ya kan, langsung lah enak badan. Udah gitu nunggu makan lamanya minta ampun di hotel, rasanya mending gua aja yang masak, gue bilang. Lama kali juga, macam kita pesen 50 orang aja. Oh, jadi pilek. Ternyata lelah itu, capek, telat makan bisa mengakibatkan daya tahan tubuh itu drop. Tuh, besoknya jalan masih sakit, jalan lagi, nggak ada stopnya, istirahat. Tuh, akhirnya jadinya gitu. Allah, Barbie itu gak ada ulannya. Cocoknya dikerokin sama ulan.
Udah kayak dicakar aja gua. Datang-datang bulan gua suruh ngerokin. Ya karena kecapean kan, habis dari Bali kemarin itu langsung Jogja. Aduh. Cakar macan. Ini mami mau apa, suruh lihat Kediri mam, main Kediri mam. Wah, kentar dulu deh, disuruh ke apa, Malang keliling. Kok nggak salah di situ ada berapa destinasi, ada sekitar 17 destinasi. Gue kasih tahu nih ya, kalau kalian mainan ke daerah Kediri aja coy, itu 17 destinasi. Belum gua masuk Malang. Malang entah ada berapa destinasi. Surabaya, Malang, itu aja sudah berapa destinasi. Belum lagi dari Malang muter kemana tuh, Blitar ya. Tuh, Kediri aja 17. Buset. Tuh, kalau di Kediri itu ada gereja tua, Pusarang, Kelut Vulkano, Monumen Simpang 5 Gumul, Gua Maria Pusarang, Kelenteng Cuh, Wikyong, Gua Selomang Leng, Bukit Ongahan, Petilasan Pamungkas Sri Aji Joyoboyo, Sendang Tirta Kamandanu, Masjid An-Nur Pare Kampung Indian, Air Terjun Dolo, Wisata Air Sumber Sugih Waras, Candi Tego Wangi, Museum Air Langga, Kediri Copak, Petilasan Sri Aji Joyoboyo. Ini belum semua ini. Keren kan? Tuh Kediri tuh. Keren. Tapi sek teler ya. Sek teler ke ora sanggup. Aduh. Tidak sanggup. Hari ini sudah upload ya, Mami ya. Sudah upload hari ini. Sudah pada anu belum? Sudah ditransfer ke Nikita Mirjani 100 juta oleh Bunda Korla. Gua kadang bingung deh. Membagongkan. Kadang-kadang orang gak punya salah apa-apa. Ya. Orang gak punya salah apa-apa tapi masih ya jadi obrak-abrik. Nah apa sih? Benar gak sih?
Bunda Korla tuh salahnya di mana? Mau kata dianya gendernya merah kuning hijau di langit yang biru, ya kan? Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan, ya kan? Pelangi itu semua ciptaan Tuhan, mau merah kuning hijau, sama tinggalnya di langit yang biru. Tuh, kadang-kadang bingung gua sama manusia-manusia. Kadang-kadang ya itulah, rezeki itu semuanya sesuai takarannya masing-masing. Rezeki itu kita tidak bisa memaksakan rezeki manusia satu dengan manusia lain. Kalau Tuhan itu sudah memberikan rezeki manusia lebih, mau bagaimana? Mau dipaksa seperti apa? Tidak bisa. Tapi banyak orang yang tidak menerima kenapa manusia itu mendapatkan rezeki itu gampang. Padahal tidak segampang itu, sulit. Bayangin aja perjalanannya Bunda Korla, ya kan? Kasihan, betul-betul kasihan. Kalau dia ibaratnya itulah karma manusia. Ketika manusia berbuat baik, karma itu akan kembalinya sama baik. Kapan waktunya? Nah, ketika karma itu datang, ya, itu menghapus karma yang telah terjadi terdahulu. Dan itu tidak bisa di-stop. Karma terdahulu itu yang merubah menjadi karmanya sekarang, yaitu karma baik. Dulu karma buruk yang dijalani oleh Bunda Korla, dijalani satu persatu, dijalani. Coba aja cek ceritanya beliau. Karma buruk yang dijalani oleh beliau tanpa komplain. Makanya dia tidak berkomplain. Dia menerima karma buruknya apapun bentuknya, dia tidak komplain. Mau sehari makan, mau sehari nggak makan, kadang 2 hari nggak makan, ibaratnya susah kali hidupnya, ya tanpa komplain itu tadi. Walaupun di masa lalu dia pernah berbuat sesuatu yang mendatangkan karma, dia jalanin itu. Karma jeleknya dia jalanin, tapi penggantiannya karma baiknya itu yang berlipat ganda. Nah, terus manusia mau mengungkit karma buruknya, tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena sudah dibayar oleh manusia itu sendiri karmanya. Mau manusia mengungkit sesuatu yang sudah lapuk, mengungkit sesuatu yang sudah buruk, mengungkit segala sesuatu yang tidak pantas lagi ibaratnya, nggak bisa, karena sudah terhandle sama Allah, sudah terhandle sama Tuhan. Karena apa? Manusia itu sudah membayar karmanya, gitu loh. Paham ya kalian ya? Jadi manusia itu sudah membayar karmanya dengan cara apapun tanpa komplain, ya. Nah, ketika dia menerima karma baiknya, karma buruk itu diungkit lagi, ditarik lagi untuk diopenkan atau untuk disebar luas, nggak bisa. Kefilter sayang. Karena apa? Manusia sudah membayarnya. Mau cara apapun, mau seperti apapun, tidak bakalan getol, beneran. Makanya berkali-kali Mami bilang, jangan pernah komplain. Dalam hidup itu jangan komplain aja kerjaannya. Gak bisa makan, komplain, makan ini komplain, hujan komplain, panas komplain, apa komplain, semua komplain. Susah jatuhnya. Makanya jangan pernah komplain. Bayangin
bayangin aja, semakin banyak rezekinya si bunda, alhamdulillah. Semakin orang mau menjatuhkan ya semakin banyak rezekinya. Itulah manusia. Kadang gue bingung juga loh, ada aja ya. Ingatkan ya kalian, kalau sudah bersedekah, kalian sudah bersedekah, jangan pernah kalian mengambil lagi sedekah yang sudah kalian sedekahkan. Harusnya itu menjadi karma baik buat kalian, akhirnya menjadi karma yang buruk. Harusnya membayar dosa-dosa di masa lalu, akhirnya penambahan beratus tahun pembayarannya. Nauzubillah min dzalik. Kita boleh emosi, kita boleh ego, tapi kita jangan lupa apa yang pernah kita dapatkan. Kadang manusia tuh ngelihat ya memang sih, ketika manusia punya duit banyak, suka-suka dia mau bikin buat apa, ya kan? Tapi Mami ingatkan buat kalian semua, ketika kalian punya duit banyak, ingat zaman susah. Itu aja. Ketika kalian punya duit banyak, ingat waktu kalian susah. Itu aja. Jangan ingat ketika sekarangnya enak-enak. Pikirkan ketika kalian sulit, kalian susah. Nah, itu paling penting. Karena orang kalau sudah punya duit, OKB, lupa. Ya. Walaupun banyak yang didapatin, banyak juga keluarnya. Sedekahlah yang banyak. Sedekah bukan sedekah uang, banyak sedekah. Ya, sedekah doa. Kita sama ngasih makan hewan di jalan, itu juga sedekah. Ya. Apapun itu sedekah loh. Rezekinya besar itu. Walaupun kita tidak usah berharap rezeki, Tuhan tahu kok apa yang diberikan sama Tuhan. Kita tidak susah di jalan, kita tidak susah di mana-mana, ada aja orang bantu. Lo tau nggak, handphone gua tuh ketinggalan coy, ya lo kasih tahu lo, handphone gua ketinggalan, kucuk tuh orang, bu ini handphonenya ibu ya, hah di mana ya, masa sih, perasaan aku udah mau ngasih masuk. Terus katanya madam, lah gimana sih, lu taruh handphone sembarangan Don? Enggak ah, ini bu handphonenya bu, coba dicek handphonenya apa bukan ini. Oh iya makasih ya. Tuh, karena apa? Tuhan tahu. Bayangin, terus gua main di Obelik, sudah turun gunung, akhirnya gue naik lagi kan sama supir. Terus kunci mobil itu ketinggalan coy. Bayangin, orang itu lari ngejar sampai ke atas gunung. Bu, ini kunci mobilnya ketinggalan bu. Ya Allah, gue bilang, coba kita tidak perlu meminta, Tuhan memberikan orang baik. Kita tidak perlu minta. Begitu Mami waktu di Borobudur juga gitu. Ngejar orang cuma buat teriak apa?
Mbak handphonenya ketinggalan, itu dikejar tuh sama security. Mbak dipanggil-panggil nggak denger. Ya ampun, alhamdulillah. Ibaratnya aku ditolong orang, aku menolong orang juga. Pasti dapatnya sama. Nah itu. Bayangin coy. Emang ada ceritanya. Dan gue bingung kok dia tahu gitu loh, itu handphone gue. Bener gak sih? Kalau ditelaah-telaah malas gue mikir. Ya itulah rezeki Tuhan. Jangan capek. Jangan capek, jangan lelah bersedekah. Berbuat baik, gak perlu minta imbalan. Positive thinking. Ya, positive thinking. Berbuat baik aja. Gak usah komplain hidup. Nah itu. Tuhan pasti kasih kita orang baik kok. Sama pernah juga waktu di Surabaya. Di bandara ketinggalan handphone di troli. Handphonenya opa waktu itu. Bilang, udah besok nanti jam 10 coba ditelepon kalau memang masih rezeki lu. Gue telepon jam 10 pagi. Diangkat. Ya Allah, Bu, saya ini mau ngembalikan gak tahu kemana. Karena tulisannya tulisan Korea. Mau nelpon kemana saya gak tahu. Coba. Sama kayak dompetnya Cece jatuh. Uangnya nggak salah 1,5 juta. Gue cuma bilang sama Cece, ikhlasin ya Ce ya. Semoga yang nemuin dompet lu itu betul-betul butuh uang, betul-betul digunakan yang benar. Insya Allah kalau memang uangnya dipakai, nanti KTP dan lain-lain kalau diizinkan dikembalikan. Nggak taunya apa? Kutuk, ada orang datang ke rumah. Masih muda anaknya. Waalaikumsalam. Ini bener nggak rumahnya Ino katanya. Enggak, saya dapat ini dompet di jalan di semak-semak. Coba dicek dulu. Masih lengkap kah ini ibu? Bayangin gue cek, gue tanya isinya apa aja Pin. Punya Cece kan. Masih lengkap uangnya 1,5 juta. Gue bilang tuh kasih tuh gope, kasihan. Gak mau terima. Gue bilang terima tuh rezeki. Ambil rezeki lu. Nah itu loh. Jangan pernah takut sayang. Ketika kita mengalami kesusahan atau di masa lalu kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, terus kita menjalankan hidup dengan baik, menjalankan hidup dengan menerima kesulitan apapun, ya dijolimin orang ya sudah, dijahatin orang ya sudah, ya ndak usah komplain apapun, biarkanlah Tuhan yang membalas apapun bentuknya. Itu bertanda kita sudah melepas yang namanya karma tidak baik dalam hidup. Akan dikembalikan karma baik buat kita. Tapi ketika manusia itu diangkat derajat sama Allah, diangkat semuanya sama Allah, kebaikannya berlimpah ruah, pasti ada manusia yang tidak menerima. Ada manusia yang tidak ikhlas, ada manusia yang tidak suka. Tapi jangan khawatir, ketika kalian sudah melunasi semua hutang, karma tidak baik lu, dosa-dosa yang pernah lu buat di zaman itu, dengan perbuatan lu yang benar-benar, maka terbayarlah karma buruk itu menjadi karma yang baik. Makanya derajat dinaikkan. Mau orang lain melakukan sesuatu kejahatan terhadap diri kalian,
membuat sesuatu yang tidak baik atas nama diri kan nggak bisa, karena sudah terfilter oleh Allah. Ibaratnya orang itu nggak bisa lagi diganggu gugat gitu loh, sudah ketutup gitu loh, sudah ketutup. Kita punya story itu sudah nggak ada lanjutannya lagi gitu loh. Ibarat orang tuh buku sudah tamat, mau dibuka-buka lagi nggak bisa karena sudah tamat. Orang mau membuka dan membaca lagi nggak bisa, edisinya sudah nggak ada lagi edisinya. Nggak bisa coy. Nah itu loh. Pernah nggak kalian diungkit lagi sesuatu cerita di zaman itu, di zaman dulu? Pernah nggak? Mami mau tanya, ada nggak yang ngungkit cerita kalian? Cerita kalian tuh diungkit-ungkit lagi, diopenkan lagi. Ada enggak? Ya sama kayak cerita Bunda Korla tuh kayak begitu, diungkit lagi, dibuka lagi, dicerita lagi, tapi nggak mempan, nggak bisa, karena udah ditutup storynya sama Allah, sudah ditutup ceritanya sama Allah. Makanya nggak bisa gitu sayangku. Jadi orang iso son. Kayaknya nggak enak gitu kalau aku nggak story ya. Mau aku sih nggak story nih. Cerita-cerita doang. Batuknya kayak batuk gatal gitu deh. Kita mau story apa ini? Ayo like-nya mana ini? Biar yang lain bisa masuk. Kurang apa? Udah story sih sebenarnya Mami. Like-nya dulu sayang biar yang lain bisa masuk. Kadang-kadang di tempat Mami tuh susah masuk sayang. Ya. Mau dipaksa seperti apa, kadang-kadang susah masuk. Ya kadang diundang 30 menit yang lalu baru masuk. Susah sayang. Nggak tahu. Sampai banyak yang bilang kok Mami tuh nggak pernah live sih. Aku bingung padahal gua live. Bisa masuk. Banyak yang nge-DM. Kok nggak bisa masuk sih di live-nya Mami? Mana Mami tahu, Mami bilang. Apa di blog atau apa sistemnya seperti apa? Nggak ada, Mami bilang nggak ada dibikin apa-apa, nggak ada dibuat apa-apa. Cuma ya itu tadi, kalau misalnya masih toksik itu susah masuknya geng.
semudah itu masuk di roomnya mami. Aku juga bingung mau percaya apa enggak, ya emang susah. Ada yang muter-muter aja. Mereka ngomongnya gitu sih, muter-muter mam, gak bisa masuk, isinya muter-muter aja. Kita mau cerita hari ini. Gak boleh dengar sama yang dibaca mama. Kayaknya kalau masih toksik itu susah masuk memang. Ya, ntar ya. Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Apa yang terjadi tentang cerita kemarin, cerita sekarang, cerita nanti. Bukan lagi. Kan rugi kadang-kadang yang nggak masuk itu. Kasihan sebenarnya. Siapa tuh si John apa? Oke. Hai John, apa kabar sayangku? Aku baru pasang mata sebelah beda-beda. Matanya beda-beda cuy, kan satu biru, satu abu-abu. Mau kasih mata hijau, takut salah kaprah. Semua apa kabar? Baik. Yang percaya cuk, ini filter cuk. Ambil pakai filter. Oke, kita mau story. Ini ada 3 ya. Papa Cia. Oke, kamu di mana? Masa lalu, sekarang, entar. Di mana lo? Yang lain pada belum masuk. Nggak tahu.
Udah di-share belum? Salken, gila-gila Salken. Udah aku share Mi. Iya, nggak tahu mereka. Ngopi Don. Udah. Udah balik loh. Pokoknya Salken terus Mami, gila-gila. Waalaikumsalam. Oke. Kita mau story kemarin, sekarang, entar. Kita mau story kemarin. Ada apa kemarin? Batuk gua. Kan sudah lama nggak nongol di live Mami, jadi Salken terus. Aduh, ntar nggak ngingus lu. Apa yang terjadi sebelum? Dalam artian kita bercerita tentang kemarin. Siang Mami. Siang sayang. Apa yang terjadi kemarin? Ya, kita bicara kemarin dulu. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Aduh. Kemarin itu hidup kalian itu sangat-sangat penuh dengan harapan. Kalian tuh dulu hidupnya itu seperti The Star. Tahu kan The Star seperti apa? Kalian dulu bawa kue Mami paman datang. Dulu hidup kalian tuh happy. Ya, bersinar. Ya, dalam artian happy sekali. Dulu. Ya. Dulu kehidupan kalian itu happy. Terlihat fine wae ya. Kehidupan kalian terdahulu tuh api-api wae. Ya. Dan kalau dilihat kondisinya tidak lelet. Dalam artian tidak lelet, hidup kalian itu aman-aman baik. Hidup kalian tuh bagus-bagus aja. Hidup kalian itu tidak ada sesuatu yang membawa kondisi sulit. Baik-baik saja gitu loh. Bahkan proses hidup kalian itu cepat, ndak lemot. Tapi walaupun kehidupan kalian cepat dan tak lemot,
ada beberapa keinginan kalian itu tidak terlaksana, tidak sesuai konsep, tidak sesuai konsep. Dan kenapa dikatakan tidak sesuai konsep? Ya, karena makin kesini, makin kalian merasa tidak ada adil-adilnya. Makin kesini, kalian ngerasa nggak ada keadilan. Makin kesini, kok hidup kalian nggak adil gitu loh. Makin kesini, sulit berkomunikasi. Makin kesini, kok kayaknya susah bekerja sama. Makin kesini, kok makin sulit gitu loh. Makin kesini, makin tidak bisa diajak ngomong. Makin kesini, makin susah. Terutama keuangan, makin kesini, waalaikumsalam, kesulitan finansial kembali datang. Sehingga makin kesini kesulitan finansial ini membawa efek kestabilan hidup kalian goyang. Goyang sayang. Ya. Makin kesini makin kestabilan hidup kalian itu goyang. Baik-baik John. Dan ketika itu kalian sangat tidak berani berkata. Walaupun kondisi kalian itu sulit, kalian tidak berani yang namanya membuka cerita kepada siapapun. Kondisi kalian itu membuat kalian menutup diri dari orang lain, bahkan kalian seperti tidak terjadi apa-apa. Kalian menutup diri, tidak berani ngomong dengan siapa-siapa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itulah sayang. Padahal hidup kalian stuck. Dan betul-betul masa itu kalian harus menerima apapun bentuknya, ya. Apapun bentuknya kalian harus menerima. Manusia ini betul-betul membuat sebuah kesalahan yang begitu besar, yaitu manusia ini betul-betul bermain victim. Manusia ini betul-betul membagi sebuah cerita kepada orang lain dengan tujuan bahwa hidupnya tidak bahagia dengan kalian. Dan manusia ini membagi sebuah cerita kepada orang lain bahwa hidup bersama kalian tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan batin. Dan tidak ada kepuasan yang bisa dijadikan sesuatu ya. Dan hai Piki. Dan juga kalian di masa itu betul-betul suka tidak suka harus menerima sebuah perjalanan cinta yang hancur.
Suka tidak suka, kalian harus menerima semua beban, bahkan keterpurukan hidup dengan cara tidak bisa kalian pertontonkan atau tunjukkan kepada orang lain. Kalau hidup kalian betul-betul hancur, hidup kalian betul-betul beban, kalian tidak bisa, ya, tidak bisa memberitahu orang lain dengan kondisi kalian yang sebenarnya. Bahkan sebagian orang tidak ada keberanian untuk bercerita. Dan kalian suka tidak suka harus menerima, walaupun hidup betul-betul beban, kalian tidak diperdulikan, tapi kalian harus menerima itu. Suka tidak suka, kalian harus menanggung semua beban. Waalaikumsalam, Mas. Bahkan kalian berharap adanya sebuah keadilan dari Tuhan. Bahkan beberapa orang menyalahkan kenapa kok keadilan ini tidak turun-turun gitu loh. Kok karma ini kayaknya tidak turun-turun gitu loh. Kok kayaknya lama sekali gitu loh. Kok kenapa kalian mendapatkan sebuah perjalanan yang betul-betul sulit gitu loh. Sehingga kalian merasa tidak mampu keluar dari kondisi, bahkan beberapa kondisi kalian menetap di kondisi sebuah hubungan triparti. Dan pada saat itu hidup kalian betul-betul bingung. Hidup kalian betul-betul pusing. Hidup kalian betul-betul tak mampu lagi berpikir. Kalian tidak bisa pergi dan meninggalkan kondisi triparti ini gitu loh. Mau tidak mau kalian harus berada di konsep itu gitu loh. Kita cerita masa kemarin ya. Karena di pikiran kalian sampai kapan keadilan Tuhan ini turun gitu loh. Jadi di masa itu Helin, di masa itu kalian merasa keadilan Tuhan ini kok lambat kali gitu loh. Dan kalian harus berada di kondisi itu. Suka tidak suka kalian harus berada di kondisi itu gitu loh. Kalian nggak bisa menolak gitu loh. Gimana caranya kalian nggak bisa menolak gitu loh. Bener ya? Perjalanan terdahulu itu seperti itu, benarkah? Perjalanan terdahulu kalian seperti itu. Kita bercerita flashback ya, untuk mendapatkan sebuah pesannya ya. Perjalanan terdahulu ya. Bayangin kalian tuh ibaratnya gini, tidak mampu bercerita atau tidak berani menceritakan kepada orang lain. Kalian gak berani cerita sama orang lain gitu loh, tentang apa yang terjadi sama diri kalian. Dan kalian berharap adanya sebuah dari Tuhan keadilan ya, yang bisa diberikan kepada kalian gitu loh. Tapi tidak turun-turun. Kalian sampai bingung, sampai kapan harus bergumul di hubungan triparti ini, sampai kapan gitu loh. Gak berani takut buka aib sendiri saat itu. Ya makanya kalian gak bisa menghindar dari kondisi triparti gitu loh.
Akhirnya kalian menetap di kondisi itu. Akhirnya kebingungan. Gimana caranya menerima? Oke, kita buka yang sekarang ya. Apa yang terjadi sekarang? Ini cerita yang kemarin. Yang sekarang seperti apa? Kita mulai, bismillah. Yang sekarang. Sekarang adalah kalian berusaha sekuat tenaga kalian untuk bisa mewujudkan keinginan kalian. Kalian berusaha keras untuk bisa mewujudkan keinginan kalian dengan berusaha semampu kalian, sekuat kalian. Sekarang ini kalian berusaha untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. Berusaha sekuat-kuatnya. Gitu loh. Dan walaupun kadang-kadang keputusan yang kalian ambil itu masih berpikir panjang kali lebar gitu loh. Apa benar, apa enggak. Masih berpikir gitu loh. Dan dulu memang sedikit ego, tapi kalian sudah banyak membuang rasa ego itu jauh-jauh. Kalau dulu iya masih ego ya, tapi sekarang sudah membuang jauh-jauh ego yang kalian rasa ya. Dan kalian sudah mulai menata hati, dalam artian kalian sudah tahu bagaimana rasanya sakit hati itu seperti apa, menderita itu seperti apa, dan kalian tahu rasanya bagaimana sebuah permainan dari sebuah hati. Kalian sudah memahami arti rasa sakit hati itu seperti apa. Di waktu sekarang ini kalian sudah paham tentang hubungan triparti itu tidak ada yang membawa kebahagiaan. Bahkan kalian tahu ya bagaimana deritanya, sakitnya ketika kalian dikhianati. Kalian sudah banyak belajar tentang rasa sakit hati. Dan kalian sekarang ini sudah tidak mau lagi berpikir tentang triparti itu mau seperti apa. Karena apa? Sekarang kalian sudah lebih banyak introspeksi diri. Semakin lama kalian semakin dewasa, semakin hari sekarang ini kalian sudah banyak berpikir ya, bahwa sudah mulai introspeksi diri tentang sebuah perjalanan. Dalam artian ya kalian sakit hati, tapi cukuplah sudah sakit hati itu gitu loh. Kalian sudah tahu bagaimana rasanya dikhianati. Sekarang ini kalian sudah paham mengenai manusia mentality victim. Kalian sudah paham tentang manusia serakah. Kalian sudah paham tentang manusia yang bermain di belakang kalian, dan kalian sudah paham tidak mau lagi kalian dapat dendam, atau kalian sudah tidak mau lagi menjadi beban. Semua itu sudah kalian tinggalkan gitu loh. Karena kalian tahu semakin kalian memegang, maka semakin beban hidup kalian gitu loh. Dan kebahagiaan yang kalian inginkan, kalian tidak mau mendapatkan kebahagiaan semu lagi. Kalian tidak mau mendapatkan kebahagiaan hanya bohong-bohong. Makanya di sini kalian betul-betul sudah banyak belajar tentang pengendalian diri ketika kalian mendapatkan yang namanya sebuah pengkhianatan. Kalian sudah lebih banyak belajar tentang bagaimana caranya untuk pengendalian diri dari sebuah kata pengkhianat. Dan kalian sudah tidak seperti dulu lagi gitu loh.
ya. Fokus ya. Dan juga kalian sudah lebih banyak meninggalkan semua apapun yang terjadi, dan kalian lebih banyak mandiri hidup ya. Kalian lebih banyak memikirkan diri sendiri sekarang, meninggalkan semua yang tidak baik, yang harapan tidak mempunyai harapan apapun, kalian sudah tinggalkan itu semua. Karena apa? Kehancuran ini membawa hidup kalian dulu itu tidak stabil gitu loh. Dari sebuah kehancuran ini kalian belajar menyeimbangkan diri kalian ya. Menyeimbangkan diri kalian. Jadi kalian tuh sudah mulai menyeimbangkan konsep hidup yang sudah hancur. Walaupun hidup kalian hancur, tapi kalian sudah tahu bagaimana pengendalian dari sebuah kehidupan yang hancur gitu loh. Di masa sekarang ini ya. Dan juga kalian sudah banyak berubah untuk kebahagiaan diri kalian sendiri. Kalian sudah banyak berubah dari seseorang yang dulu yang tidak tahu bagaimana caranya mengkondisikan diri ya. Walaupun beberapa orang kesulitan ya finansial, dalam artian berusaha sekeras mungkin mencari uang untuk kestabilan hidup. Tapi sekarang kalian sudah tidak mau lagi ditipu. Kalian sudah tidak mau tahu lagi bagaimana manusia itu punya tujuan tidak baik. Kalian sudah tidak mau lagi berada di tempat yang tidak baik. Kalian sudah tidak mau lagi ditipu untuk berapa kalinya, dalam artian kalian sudah banyak belajar ya. Dan kalian tidak mau menunggu sebuah cinta yang dianggap tidak baik ya. Dalam artian di sini bahwa kalian tidak mau lagi tergoda dengan mimpi-mimpi yang tidak jelas. Kalian sudah tidak mau lagi menunggu apapun bentuknya. Kalian sudah jauh meninggalkan segala sesuatunya. Dan juga dikatakan di sini bahwa kalian sekuat tenaga menginginkan dunia yang bisa kalian raih ini bisa berjalan dengan lancar, tapi di kondisi sekarang memang sulit ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bisa mendapatkan yang namanya apa yang kalian inginkan. Sekarang ini kalian betul-betul berjuang, walaupun kadang-kadang gak bersemangat, dalam artian mampu gak sih, bisa gak sih gitu loh, kalian meraih apa yang kalian inginkan. Sekarang ini memang kalian berpikirnya bisa gak sih gitu loh, walaupun kalian sudah menjalaninya gitu. Jadi kalian tuh merasa berat gitu loh sebenarnya. Untuk bisa mengembalikan semuanya itu bukan hal yang mudah gitu loh. Sangat berat sekali gitu loh. Enggak semudah kita berpikir ya gitu loh. Sangat-sangat berat sekali gitu loh. Itulah yang terjadi sekarang ini gitu loh. Kalau misal kalian berkata saya bisa kok, saya mampu kok, ya memang kalian mampu, kalian bisa, tetapi sangat berat sekali gitu loh. Ya Muji, sangat berat sekali. Mami jarang live ya, lagi gak enak badan, jadi kalau pas Mami live
mohon kalian bisa belajar ya. Ketika pas Mami live ya. Karena Mami berusaha untuk bisa live karena Mami masih kurang enak badan, masih capek, tapi Mami berusaha untuk bisa live. Dan Mami juga bisa minta juga kalian juga sama ya, sama-sama menghargai juga ya, karena semuanya kan buat kalian, biar kalian bisa memahami kapan bisa mendapatkan sesuatu kebaikan. Nah, ketika manusia mendapatkan sebuah kebaikan, pasti sesuai apa yang manusia lakukan. Pahami pesan Mami tadi ya. Jadi semoga kalian tetap fokus ketika Mami menyampaikan sebuah pesan. Kalau memang kalian mau ya. Dan di sini kita mau ngecek yang terjadi entar seperti apa. Yang terjadi entar seperti apa nanti. Kalian dihadapkan beberapa pilihan di dalam hidup. Pilihan di dalam hidup terasa enak-enak saja, terasa happy-happy saja ya. Sehingga membuat kalian lebih nyenyak tidur. Banyak pilihan nanti yang akan datang di waktu mendatang. Tapi bukan tentang penawaran cinta. Ya. Pilihan itu bukan pilihan. Dalam artian banyak datang pilihan, tapi bukan pilihan tentang sebuah cinta. Yang jelas penawaran cinta tidak terlalu berarti untuk menjadi sebuah pilihan gitu loh. Karena penyesalan dalam hidup ini membuat kalian lebih banyak berhati-hati gitu loh. Dari sebuah kekecewaan ini gitu loh. Kenapa? Ya. Buat kalian masa yang akan datang, masa depan yang kalian inginkan bukan dengan manusia yang error. Makanya kalian tidak terlalu berpikir gitu loh. Karena apa? Kalian tidak mau masa depan kalian ketemu atau hidup dengan manusia yang error. Kalian tidak mau hidup dengan manusia yang error. Keputusan kalian sudah jelas. Ketika manusia yang error membuat masa depan kalian hancur, kalian tidak mau. Sudah kalian tegaskan di dalam diri, kalau manusia toksik, kalian sudah membuang jauh-jauh. Bahkan ketika manusia toksik datang, kalian sudah tegas. Kenapa dikatakan sudah tegas? Kenapa? Karena kalian sudah mempunyai solusi hidup. Di masa nanti, di masa entar kalian sudah punya solusi. Kalian tidak mau terikat dengan apapun bentuknya. Kalian tidak mau diikat dengan segala macam rule apapun bentuknya. Karena dulu kalian betul-betul mengikuti semua aturan, tetap saja kalian dikhianati. Tapi kalian sudah tidak mau memperlakukan konsep terdahulu itu di kehidupan sekarang. Di kehidupan nanti pun kalian lebih banyak berpikir tidak ada lagi konsep masa lalu. Konsep masa lalu sudah kalian hapuskan di dalam hidup kalian sekarang ini. Karena apa? Kalian tidak mau
hanya berpikir tentang sebuah cinta only. Kalian mempunyai pilihan hidup di mana manusia itu memperjuangkan kalian. Bukan alih-alih karena cinta, tapi manusia ini memperjuangkan kalian tanpa rasa sombong. Nanti kalian betul-betul mencari manusia yang memperjuangkan kalian tanpa rasa sombong. Karena rasa sombong ini yang membuat hidup kalian rusak. Ketika kalian ketemu dengan manusia sombong, kalian tidak butuh cinta. Yang kalian butuhkan nanti itu adalah manusia yang berjuang tanpa rasa sombong, manusia yang mempunyai komitmen tanpa bermain. Yang kalian inginkan nanti manusia yang berkomitmen, manusia yang betul-betul bisa dipegang omongannya. Tentang komitmen dan perjuangan ya. Intinya di masa nanti kalian membutuhkan manusia yang berjuang untuk hidup kalian dan berkomitmen dengan hidup kalian. Bukan manusia yang hanya mengobrol cinta tanpa tanggung jawab. Kalian tidak butuh itu. Di masa nanti kalian sudah tidak mau lagi kena beban, dalam artian hati kalian ya. Hati kalian kena beban dalam artian kalian gak mau lagi menderita batin hanya karena cinta. Dan gak mau. Kenapa? Karena hubungan yang sudah pernah mati, hubungan yang sudah ending, hubungan yang sudah tidak ada lagi kehidupannya, kalian tidak mau lagi untuk membangun konsep yang sama gitu loh. Tidak ada ketegasan di dalam hidup kalian ketika kalian melihat hubungan yang sudah mati ini harus dibangunkan lagi. Kalian gak mau. Ketika perubahan hidup kalian ini tidak ada perubahan hidup, kalian gak mau gitu loh. Kalian tidak mau ya cinta masa lalu misalkan datang di kehidupan kalian nanti lagi ini hadir, kalian tidak mau membangunkan hubungan yang sudah mati. Kalian tidak mau membangunkan konsep hidup yang sudah mati. Kalian tidak mau lagi beban batin yang sama gitu loh. Kalian tidak mau. Ayo. No, tak boleh. Dan King dan sudah tidak ada banyak mau kalian. Hidup kalian sudah tidak mau terlalu banyak mau. Kalaupun ada keinginan, kalian lebih banyak melihat baik dan buruk. Ya. Baik dan buruk manusia ini bukan karena terlalu banyak pilihan, kalian enggak penting terlalu banyak pilihan itu gitu loh. Kalian lebih condong melihat ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Dan kenapa di kehidupan nanti yang kalian pikirkan tujuan hidup manusia ini memperjuangkan atau tidak, membahagiakan kalian atau tidak. Jadi bukan karena cinta. Masa nanti kalian tidak berpikir tentang cinta. Tapi yang kalian pikirkan adalah manusia itu membawa bahagia enggak buat kalian? Manusia itu memperjuangkan kalian enggak? Itu saja. Kalau di kehidupan terdahulu, ya kita rentet lagi, di kehidupan terdahulu kalian tidak mampu keluar dari konsep triparti ini. Kalian bingung bagaimana caranya untuk keluar dalam konsep triparti ini. Ketika kalian menjalankan kehidupan sekarang,
yang sekarang ini kalian berpikir keras bagaimana caranya mewujudkannya untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Berusaha semampu kalian, berusaha semangat, walaupun itu berat, tapi kalian berusaha. Tuh. Dan di kehidupan nanti, kalian hanya punya 2 keinginan, yaitu mencari manusia yang memperjuangkan kalian dan memberi kebahagiaan. Bisa juga kalian berjuang untuk diri kalian untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Kalian tidak akan pernah mau menerima manusia yang tidak memperjuangkan, karena pasti kalian tidak bahagia. Nah itu. Ayo. Ayo, ini udah boleh sayang. Udah boleh ya. Dari mana ini? Ending sayang. Jam 11, ini jam 12. Totalnya 5 ya, pilihan. Bayangkan kita sudah membaca 1 buku full 76 lembar buku yang kita ceritakan ya. Hari ini banyak loh, 1 buku ini. Jadi bukan perkara cinta yang kalian pikirkan. Yang kalian pikirkan adalah mau nanti sekarang atau nanti. Bukan perkara lope-lope coy. Tapi bisa nggak ini manusia membawa bahagia lu? Bisa nggak ini membahagiakan diri lu gitu loh? Bener nggak nih orang berjuang buat lu? Itu cinta nomor sekian. Kok cepet banget? Ya cepet lah. Kamunya kemana? Banyak loh ini. Kata kagak banyak gue cerita. Tuh, gue kasih lihat loh. Tuh buku cok. Tuh. Ini masa kemarin. Ini sekarang. Ini nanti. Nah, ini 1 buku ini. Ada 76 lembar. Bukan perkara lope-lopenya tahu. Justru sekarang ini yang kalian pikirkan, bisa nggak kalian itu hidup gitu loh. Bisa nggak kalian itu nih loh, memperjuangkan hidup? Bisa nggak kalian untuk keinginan apa yang bisa kalian beri gitu loh. Walaupun kadang-kadang kalian itu nggak semangat gitu loh. Kadang-kadang ibaratnya gini, ya Allah bisa nggak sih, mampu nggak sih, bisa nggak sih, nah itu loh. Sekarang ini begitu. Ada sedikit kekhawatiran ya. Ada sedikit kekhawatiran tuh betul. Manusiawi ya. Manusiawi banget. Gak mungkin lah tidak ada kekhawatiran. Manusiawi bener. Tapi kalau berpikirnya nanti, berpikir entarnya, no cinta. Sorry. No cinta. Intinya lu bisa bahagian gua enggak? Itu doang. Tidak ada cintanya. No love. No love. Yang kalian pikirkan di sini adalah
Lu manusia bisa bahagian gua nggak? Lu manusia bisa perjuangin gua nggak? Itu dulu. Kalau nggak bisa membahagiakan, buat apa? Lu sendiri aja bisa bahagian diri lu gitu loh. Lu sendiri aja bisa berjuang untuk diri lu, ngapain? Lu butuh manusia yang bisa, kalau kalian punya anak, nih manusia bisa ngebahagiain anak lu nggak? Gitu. Makanya ini on the reverse. Perjuangan ini bisa kalian sendiri. Kalau manusia lain datang, ini bisa berjuang nggak gitu loh. Kalau nggak bisa membawa kebahagiaan, forward, nggak ada guna. Gitu loh. Sekarang ini yang kalian khawatirkan yaitu sanggup nggak? Walaupun semangat ada, tapi kadang-kadang meredup gitu loh. Semangat kadang-kadang tiba-tiba ngedrop gitu loh. Ya Allah, sanggup nggak sih, bisa nggak sih, kok kayaknya kok susah kali gitu loh, kok kayaknya susah banget gitu loh, maunya nggak begitu gitu loh, tapi kok jatuhnya begitu gitu loh. Makanya kalau misalkan kalian laki-laki yang dekat sama kalian, bukan perkara lope-lope di otak kalian, itu sudah ndak ada. Mau jujur ndak ada. Ibarat gini, kalau sampai laki-laki itu ngomongin lope-lope atau dengan hasrat, dia udah berpikir cerita panjang lebar, kalian itu kalian nggak sampai ke sono gitu loh. Sampai ada beberapa orang berkata, lu ngerti nggak sih kalau lu tuh gua sayangin, lu ngerti nggak kalau gua cinta sama lu ngerti nggak? Lu bilang apaan ya? Gue nggak mikir cinta coy, gue mikir lu sama gue bisa membawa bahagia nggak gitu loh. Lu bisa ngasih makan gue nggak? Lu bisa kasih makan anak gue nggak? Lu bisa berjuang untuk keluarga gue nggak? Aduh, kalau masalah cinta-cinta aja mah kenyang gue sudah. Nah itu loh, udah kenyang. Ibaratnya kalau lu ngasih masih standarnya sama dengan standar gua cari uang sendiri, aduh nggak, lebih baik nggak usah dah, buang waktu. Ah itu, buat apa buang waktu kalau lu ngasihnya lebih daripada apa yang gua cari, ngasih lebih daripada apa yang gua dapetin, oke. Tapi kalau masih saja di bawah rata-rata, buat apa? Nggak guna tuh, harus lebih, karena cinta ndak kenyang, ikan cinta tuh ndak kenyang. Ada kenyang makan cinta, paling kenyangnya 10 menit, ikan. Kalau begini 10 menit doang, paling cepat. Abis itu mikir lagi, aduh, gimana ya? Kalau ditanya, aduh gimana ya, gue harus bayar ini, bayar itu, minta ini, minta itu. Ngomongnya apa? Aduh gimana ya? Udah enak-enak. Udah enak-enak coy. Iya kan? Cinta itu, kagak anjing itu. Itu namanya nafsu. Kalau sudah kayak begitu, aduh selesai dah. Buang ke laut aja manusia-manusia kayak gitu. Tak guna. Kita bukan manusia, walaupun gue paling benci banget ya, kita ini manusia yang hidup mandiri, yang bisa dengan konsep hidup sendiri. Terus kalau laki-laki masuk atau wanita masuk yang berpikir otaknya kita butuh ngeng-ngeng, kita butuh enak-enak, apalagi ya laki-laki ngeliat kita ini jendes ya kan, wah pasti kalian kan membutuhkan enak-enak, kebutuhan itu yang harus dikasih.
Mimpi kali kalau laki-laki udah otaknya kayak begitu. Ya. Lu kate mentang-mentang kita jendes butuh ngengong-ngengong. Ndak juga kali. Kebanyakan laki mikirnya begitu. Aku kan sudah memberikan kasih sayang padamu. Kasih sayang anjir. Kasih sayang apa? Kebanyakan gitu kan. Berpikirnya bahwa kalian para jendes-jendes itu kurang kasih sayang. Makanya dikasih kasih sayang aja biar kenyang. Kenyang dari Hongkong. Kan mami gue jadi emosi. Enggak juga emosi. Rata-rata seperti itu gitu loh. Pola pikir otak sekarang itu nggak ada yang cinta-cinta, sama kayak lu. Apalagi kayak Muji. Mana percaya dia sama lope-lope. Emang percaya sama lope-lope lu Muji? Kagak. Gara-gara cinta lu kehilangan anak, gara-gara cinta lu kehilangan bini, kan gitu. Sekarang lagi lu pikir-pikir lope-lope. Nggak mungkin lah. Nggak akan lu kepikir sampai ke sono sudah Muji. Udah cukup. Iya kan? Kabur mah. Sekarang ya nyata-nyatanya saja. Kan gitu. Kalau John mah gue bingung kok karena John itu harus gimana gue nggak ngerti. Kalau John lo ya sandalmu carry. Kayak Atta, walaupun sekarang lagi bersama seseorang ya tak nggak sesuai dengan harapanmu kan, ya kan? Nggak sesuai dengan harapanmu kan? Sama kayak Ulan juga. Udah kayak 5 nasi mam. Nggak sesuai harapan. Nggak sesuai harapan. Karena sorry ya, yang laki-laki dipinggirin dulu rata-rata. Kalian dapatnya awalnya aja ngomong perjuang, ya kita berjuang. Udah kalau John bukan bingung apa John, kamu statusmu masih laki bini kok. Bingung lah aku. Nggak mau lah, karena kamu masih dalam pola lama gitu loh. Nggak mungkin lah. Semua kan tergantung kamu kalau John. Ya intinya sih cuma satu, kalian ketemu memang mau serius sama kalian, tapi seriusnya itu serius di luar tanggung jawab gitu loh. Apa deh itu nggak jelas gitu loh, nggak jelas maunya apa tuh nggak jelas. Maunya gimana nggak jelas gitu loh.
Bareng iya. Kalau sudah diminta panjang kali lebar, jawabannya sudah lain kemana-mana. Nah itu. Jadinya tanggung jahat. Nah itu. Nah itu bener Ji. Apalagi kalau yang cowok, ya kan? Yang cowok rata-rata ibaratnya lebih berhati-hati gitu loh. Berhati-hatinya apa? Ya kalian dulu mungkin kalian ini ya apa lebih fair lah ibaratnya. Sekarang udah nggak bisa lebih fair lagi gitu loh. Kalau dulu iya, tapi setelah ada banyak perjalanan itu kalian udah nggak bisa fair lagi. Itu kalau yang cowok loh ya, nggak bisa fair lagi kayak dulu. Bahkan banyak sela-sela yang ditutup kalau buat yang cowok. Banyak sela-sela yang ditutup. Kalau perlu nggak usah tahu gitu. Itu kalau cowok. Tapi kalau yang cewek, kebanyakan sekarang ini yang cewek nggak suka terlalu panjang kali lebar gitu. Nggak suka digombal-gombal, nggak suka terlalu banyak ngomong udah makan, udah tidur, aduh nggak kenyang. Zaman sekarang cewek-ceweknya lebih banyak gua lapar, bisa nggak kirimin ini, to the point sekarang. Aduh gua nggak ada waktu telepon-teleponan, bikin habis pulsa aja. Nah itu kebanyakan sudah kayak begitu. Cewek sekarang udah begitu, nggak panjang kali lebar ngomongnya. Lu mama gua bisa apa lo? Ada apa lo? Kalau cuma ada apa dengan setan ya, mohon maaf. Ada apa dengan setan ya kita kasih doa ayat kursi aja, selesai. Kok nggak kasih Al-Fatihah? Kan buat apa? Nggak ada guna. Oke. Okay. I just found the best villa in Canggu. Lokasi Keren ya villanya. Aduh, gue pengen lagi ke Bali. Santorini bukan? California bukan? Ayatnya buang kursinya lempar anjir. Nggak boleh itu. Terus pokoknya buat kalian yang cowok lebih banyak berhati-hati. Kalau yang cewek berhati-hati tidak cukup, tetapi sesuai duitmu ada ndak. Kalau ndak ada duit ndak usah ngomong. Nah itu Kimi. Kalau ndak ada duit ndak usah ngomong. Kan gitu.
Signal. 아니야. 어떻게나 잘하게 들려? 사람들은 말하게 달라 고쳐내게 돼요. 어떡하? 말하게 들려 고쳐내게 사람이라. 말하게 달리 들려? 사람들은 어떻게나 잘하게 기습하세요. 대결했어. Why? 아니야. 강호했냐? 사랑에 눌려 꾼뜨는 그 사람이라 어떻게나 사랑에 눌려 꾼뜨는 그 사람이 있어? 다른 게 두세가 아니라 그 두세가 있었어. Baru Den. 그렇지 않은데 어떻게나 사랑에 꾼뜨는 그 사람이세요? 말을 그럴래? Why? Tisu paseo. Oke sayang, sudah 15 menit. 15 menit, 15%. Udah mau habis, udah merah. Nanti kita sambung sayang. I love you. Thank you semua sayang ya. Lebih banyak belajar dalam artian kalau ketemu manusia baru, manusia lama, kalau tidak berguna, buang saja. Tak ada guna, ya. Tak peduli apapun bentuknya, kalau tidak ada gunanya, buang saja. Percuma, tidak ada hasil. Tak berhasil, tak usah. Rugi. Kalaupun orang lama tidak membawa hasil, ya sudah, kasih sesuai saja, tidak usah berlebihan. Sesuai aplikasi saja. Ya. Kalau manusia baru, itu kalau manusia lama datang atau manusia lama masih bersama kalian, kasih sesuai aplikasi saja, tidak usah berlebihan, ya. Nah, kalau orang baru dilihat dulu, ya, bikin tersesat apa enggak. Kalau GPS-nya enggak jelas, bikin tersesat, tak perlu kau ikutin, rugi kau. Tidak ada guna. Buat apa? Tidak ada hasil. Tidak mengenyangkan. Gak minta, jangan minta. Tidak perlu. Tidak perlu sekarang. Sekarang ini, ya, kalau sama manusia itu harus tegas. Jangan menginginkan manusia tuh ngerti. Tidak bisa. Zaman sekarang tuh gak bisa manusia tuh ngerti sendiri. Gak bisa manusia tuh ngerti kalian lapar, kalian sakit perut, kalian mau boker, gak bisa. Zaman sekarang ngomong, saya sakit perut, saya sakit kepala, tuh ngomong. Jangan berharap manusia itu ngerti sendiri, gak bisa. Zaman sekarang gak bisa sayangku. Jangan berharap manusia itu tahu tentang kalian, enggak bisa. Zaman sekarang ngomong lapar, haus ngomong haus. Jangan berharap manusia tuh ngerti kalian haus, ngerti kalian lapar, enggak bisa. Itu sayang. Kalau lapar ya ngomong saya lapar. Jangan bersok-sokan, nanan sampai lapar, sampai muka biru. Jangan mau. Apalagi kalau orang baru ketemu, orang baru ketemu, yang ngomong lapar aja. Apalagi sama orang lama, nggak perlu. Kalau sama orang lama tuh nggak usah pakai malu, nggak usah pakai muka, karena mereka nggak punya muka juga depan kita. Jadi buat apa cari muka? Rugi. Kalau sama orang lama, nggak perlu kita cari muka. Nggak perlu panjang kali lebar kalau sama orang lama, rugi. Karena apa? Ya orang lama buat apa? Kan sudah tahu. Tapi kalau sama orang baru pun gak usah pakai gak enak kasih kucing. Ketemu dengan orang baru,
Kalau perlu di depan-depan itu ngomong langsung. Kamu mau sama saya mau apa? Mau enak-enak? Mau pacaran? Mau ngawinin serius? Atau mau apa? Kalau cuma enak-enak aja ndak usah, rugi. Jadi di depan sudah jelas gitu loh. Apa cia? Orang lama udah tahu busuknya mamu, cocok. Iya pokoknya ketemu dengan orang baru itu to the point di depan ngomongnya. Maunya apa? Lu mau pacaran? Lu cuma mau gendakan? Lu cuma mau enak-enak? Atau lu mau apa? Kalau bisa di depan ya ngomongnya. Jangan nanti. Jangan di depan. Tuh. Oke? Sayonara. See you. Sudah 10%. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Dadah. Oke, dadah, Ge.